Iya, Shalom Bapak Pendeta Yonantadius MA, Bapak Pendeta Shalom. Joni D5 MTH, STH, sorry. Bapak Ibu Majelis Jemaat Masale dan adik-adik katekisan, puji Tuhan kita bisa bertemu walaupun secara online, tapi jarak tidak menjadi penghalang untuk kita saling tegur sapa, sekaligus kita akan sharing mengenai apakah bunuh diri dibenarkan oleh Allah. Tetapi sebelumnya itu ada sepatah kata dari Bapak Pendeta Joni D5 STH sebagai Gembala Jemaat dan Ketua PMG Jemaat Masale kepada Bapak Pendeta Joni D5 STH dengan kasih dipersilakan. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku, buat anak-anak katekisasi dan terima kasih buat Bapak Pendeta Yonantadius. Sama-sama Bapak Pendeta. Menyempatkan waktunya berbagi pengetahuan di sekitar pelayanan dalam hal ini menghadapi satu hal yang lagi trending sekarang ini, yakni kecenderungan orang menyelesaikan masalahnya dengan memilih jalan pintas, yakni bunuh diri. Nah, ini juga menjadi persoalan yang sering menjadi tanda tanya di kalangan anak-anak muda, teristimewa anak-anak yang baru beranjak dari remaja masuk ke kategori pemuda, sehingga kami menyisipkan satu bahan khusus untuk pembelajaran katekisasi, yakni bunuh diri, dan tentunya hal ini nantinya kami kaitkan dengan satu tema khusus yang akan dijadikan bahan untuk talk show bersama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi dan juga bekerja sama dengan anggota Dewan. Mengapa? Karena ini menjadi persoalan kita bersama, bukan hanya gereja, tetapi semua lini harus masuk untuk melihat sesuatu yang menjadi ancaman besar bagi kelangsungan kehidupan pelayanan, bahkan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Karena itu, untuk itu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Yonantadius yang memberikan waktu dan kesempatannya untuk ambil bahagian dalam pelayanan ini untuk dalam rangka memperlengkapi anak-anak katekisan untuk membangun dirinya sehingga ia sungguh-sungguh menjadi pribadi yang membanggakan bukan hanya keluarga tetapi membanggakan Tuhan sebagai sang haliknya. Nah, tentunya hal ini sangat diharapkan kepada anak-anak katekisasi untuk turut serta terlibat secara proaktif mengikuti penjelasan-penjelasan dari Bapak Pendeta Yonantadius, dan kami pun sangat berharap teman-teman majelis gereja juga akan turut ambil bahagian dalam sharing firman di sekitar persoalan yang lagi trending sekarang ini, yakni bunuh diri, apakah itu dibenarkan oleh Allah atau tidak. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, namun sebelum kita masuk dalam kegiatan ini, saya kira kita akan letakkan di dalam pujian dan doa. Karena itu, sebelum kita berdoa bersama, yang akan saya pimpin, mari kita angkat satu pujian, Allah, Engkau sungguh baik. Bapa. Kasih-Mu melimpah.
Mari Bapak Ibu, anak-anakku, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, mari kita letakkan semua proses sharing firman Tuhan ini di dalam tuntunan kasih dan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, Allah yang begitu baik, yang mengasihi kami seutuhnya, sehingga Engkau tidak menginginkan salah satu daripada kami kecewa, bahkan hilang di hadapan-Mu. Terima kasih untuk waktu yang begitu indah Engkau karuniakan kepada kami semua, baik selaku warga gereja, selaku majelis gereja Toraja Jemaat Masale, dan terlebih khusus anak-anak katekisasi, untuk turut mengambil bahagian dalam satu materi yang sangat penting, yakni apakah bunuh diri berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Yonantadius. Kiranya Engkau sendiri yang akan memperlengkapi dia dengan roh dan hikmat-Mu, agar ia dapat menyampaikan materi ini dengan baik, dan kami semua boleh menyambutnya. Iman anak-anak-Mu semakin ditumbuh kembangkan, sehingga mereka dapat melangkah ke depan, pun kami selaku orang tua, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan kami semakin mengalami keserupaan dengan Kristus. Dari awal sampai akhir, proses pembelajaran ini Tuhan, sharing firman-Mu, kami pertaruhkan di dalam kuasa kasih-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan Vina dan Isa. Terima kasih Bapak Pendeta Joni D. Lima STH. Ya, pemateri kita malam ini Bapak Pendeta Yonantadius MA. Bapak Pendeta ini seorang psikiater bagi rehabilitasi pecandu narkotika di BNNK Tanah Toraja, dan selain itu juga Bapak Pendeta menjadi gembala jemaat di salah satu gereja Toraja di Tanah Toraja. Ya, WHO memperkirakan lebih dari 800 orang meninggal setiap tahunnya akibat bunuh diri, dan bunuh diri merupakan kematian tertinggi kedua pada usia rentan 15 sampai 29 tahun. Data WHO ini belum valid, dalam artian bahwa masih ada yang tidak terlapor atau tidak diketahui, sehingga diperkirakan bahwa jumlah sesungguhnya dapat beberapa kali lipat lebih tinggi. Nah, untuk itu mengapa seseorang melakukan bunuh diri, kemudian apa saja faktor penyebab bunuh diri, kita akan mendengarkan materi dari Bapak Pendeta Yonantadius MA, dan dipersilakan kepada Bapak Pendeta untuk sharingnya malam ini. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta sudah diizinkan untuk berbagi buat anak-anak katekisasi dan juga Bapak Ibu Majelis Gereja, Jemaat Masale, dan anak-anak katekisan. Senang sekali bisa ketemu malam ini. Nah, ini fenomena yang lagi marak akhir-akhir ini ya. Kita hendak berbicara tentang suicide, dan kasus bunuh diri sekarang ini begitu banyak sekali. Nah, sebenarnya
Saya ingin bagi dalam dua perspektif. Pertama, dari perspektif psikologis. Nanti kita lihat dari perspektif Alkitabnya, apa itu bunuh diri. Sehingga kita akan bersama-sama melihat apakah bunuh diri itu dibenarkan oleh Allah. Nah, sebenarnya bunuh diri itu dari perspektif psikologis itu adalah manifestasi dari disfungsi keluarga, di mana orang tua tidak mampu atau tidak siap memenuhi kebutuhan primer anaknya, sehingga mereka menjadi rapuh serta tidak memiliki kesiapan atau modal yang memadai menghadapi precipitating factor atau faktor-faktor pencetus, yaitu realitas atau situasi sulit yang dihadapi. Jadi setiap realitas sulit itu cenderung bisa mereka mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Ketika mereka tidak mampu atau tidak siap, karena pada dasarnya mereka mengalami kerapuhan akibat dari orang tua tidak mampu atau tidak siap memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer anaknya. Nah, kebutuhan primer kita ini sesuai dengan tahapan perkembangan kita. Jadi manusia itu punya tahapan-tahapan perkembangan. Jadi sebenarnya developmental stages kita atau tahapan perkembangan kita itu dimulai dari kandungan sampai pada waktu kita dilahirkan, dan di sana dimulailah lagi tahapan yang berikutnya. Jadi usia 0 sampai 2 tahun, usia 2 sampai 3 tahun itu tahapan yang kedua, usia 3 sampai 6 tahun itu tahapan ketiga, usia 6 sampai 12 tahun tahapan berikutnya, 12 sampai 18 itu tahapan berikutnya. Jadi dan seterusnya, 18 sampai 40, 40 sampai 60, 60 tahun ke atas. Jadi itu tahapan-tahapan kehidupan kita. Jadi setiap individu punya kebutuhan-kebutuhan mendasar, dan itu wajib dipenuhi supaya kita memiliki namanya life instinct. Jadi naluri hidup. Sebab jika itu tidak terpenuhi, maka yang terpenuhi disebut death instinct. Jadi naluri yang destruktif sekali. Sehingga semestinya kita itu sekarang anak-anak Tuhan ini perlu memastikan apakah kebutuhan primer kita pada tahapan-tahapan perkembangan kita itu sudah terpenuhi. Nah, jika tidak terpenuhi, terjadi namanya fiksasi. Nah, fiksasi-fiksasi itulah yang cenderung tersimpan di alam bawah sadar kita, lalu pada waktunya memanifestasi dalam bentuk-bentuk kerapuhan. Saya beri contoh saja. Usia 0 sampai 2 tahun, anak itu kan diberikan susu, digendong, dibelai, didekap, disapu-sapu, kenal kita ini mai kampung toh. Jadi seberapa kita ini terpenuhi kebutuhan itu. Nah, jika tidak, maka kita itu cenderung sekali menjadi orang yang mudah curiga. Ya, jadi kalau sekarang ini kita gampang sekali curiga, itu berarti
pada usia 0 sampai 2 tahun kita mengalami fiksasi. Nah, anak-anak yang juga mudah sekali reaktif gitu. Mudah sekali marah. Nah, itu bisa ada kecenderungan bahwa dia mengalami fiksasi pada usia 0 sampai 2 tahun. Jadi betapa pentingnya sebenarnya masa menyusui itu. Nah, itu salah satu contoh kebutuhan-kebutuhan anak. Dan banyak lagi pada usia 2 sampai 3 tahun di mana anak belajar otonomi, belajar mandiri. Nah, coba bayangkan kalau mereka tidak bisa mandiri. Jadi mereka kesulitan sekali menghadapi masalahnya. Lalu dalam kenyataannya tidak ada orang yang hadir membantu, makin repotlah dia. Nah, selanjutnya saya sedikit ingin berikan gambaran kepada kita. Ini gambaran klinis interaksi orang tua dan anak secara umum di Toraja. Dan ini problem kita, bahwa orang tua itu cenderung mengkritik. Dan akibat orang tua yang cenderung mengkritik itu, konsep diri anak itu jadi negatif. Dan banyaklah mereka mengalami tekanan-tekanan hidup. Jadi ini problem yang mengakibatkan banyak kasus bunuh diri di Toraja. Tahun lalu kan ada sekitar 30. Sebenarnya ada 37. Tetapi yang 37, yang 7 itu mati di rumah sakit sehingga tidak tercover. Jadi banyak. Nah, tahun ini saja sudah 15. Itu baru bulan 4. Jadi betapa banyaknya anak-anak kita mengalami kehidupan yang depresif sekali. Dan konsep diri mereka itu sangat negatif. Nah, ini akibat orang tua yang suka mengkritik anaknya. Apa-apa dikritik. Terlambat pulang dikritik. Makan banyak dikritik. Makan sedikit dikritik. Waduh, kasihan anaknya. Nah, inilah. Nah, interaksi yang lain juga orang tua yang kurang hangat. Nah, orang tua yang kurang hangat itu membuat anaknya mengalami kesepian, loneliness. Nah, kita lihat sekarang ini perilaku-perilaku anak ini. Ini narkoba, itu sudah bisa dipastikan anak-anak yang lonely semuanya. Nikah dini itu anak-anak lonely semuanya. Penyimpangan-penyimpangan seksual itu anak-anak lonely semuanya. Bahkan karena kurang hangatnya, mereka menjadi gamang. Nah, mereka-mereka ini anak-anak yang lonely gini. Nah, kebanyakan mereka-mereka yang gamang itu ya mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak diharapkan. Jadi ini gambaran klinis tentang interaksi orang tua anak umumnya di Toraja. Nah, saya ingin memperlihatkan kepada kita faktor-faktor yang berkaitan dengan bunuh diri di Toraja. Jadi saya ambil yang lebih banyak kasusnya. Nah, ini depresi dan loneliness. Nah, ini yang banyak sekali kasusnya di Toraja nih. Nah, apa itu depresi? Ini merupakan salah satu mekanisme pertahanan tubuh yang dipilih oleh individu di tengah posisi dan kondisi kritis yang tak terhindarkan. Jadi mereka sebenarnya mau mempertahankan diri, tetapi pertahanan dirinya itu ya depresi. Sebab ada kondisi yang mereka hadapi. Sayangnya dalam keadaan seperti itu tanggul pertahanan bobol.
Jadi kebanyakan anak-anak itu merasa penderitaannya itu menggerayangi dia. Dan penderitaannya atau masalahnya itu melumpuhkan kesanggupan hidupnya. Bahkan dia merasa kehilangan harapan, putus asa, dan memang tergoda untuk menyerah. Sehingga mereka memilih untuk mengakhiri hidup. Dan dalam keadaan seperti ini mereka berpikir pintas untuk bunuh diri karena merasa tidak punya siapa-siapa. Orang-orang yang depresi itu merasa tidak punya siapa-siapa. Lalu mencoba mengurung diri mirip burung yang malas terbang. Sibuk melukai dan mencabuti bulunya sendiri. Nah, ini kasihan anak-anak kita yang banyak jadi korban karena kondisi ini yang lebih dominan. Yang saya amati, saya selidiki selama 2 tahun belakangan ini marak. Yang berikut, loneliness. Nah, kesepian ini juga, ini menjadi faktor yang banyak dialami oleh anak-anak kita. Sehingga mereka gamang sekali gitu. Melihat orang lain bukan sebagai sesama lagi. Jadi mereka tidak mau mencari bantuan. Kalaupun ada orang yang mengulurkan bantuan, waduh susah sekali dia mau sambut. Jadi dia seolah-olah tidak membutuhkan orang lain karena memang tidak nyaman mereka dengan dirinya. Kadang-kadang diekspresikan dalam bentuk menyesal jadi anak, tidak bisa menerima diri, rasa tidak puas pada diri, ini. Nah, mereka-mereka yang lonely ini mengalami gangguan jalinan kasih. Nah, ini berpotensi menimbulkan gangguan pembentukan diri. Anak bertumbuh dalam kekosongan dan menganggap diri tidak berharga. Jadi karena merasa diri sudah tidak berharga, maka mereka mengakhiri hidupnya. Jadi ini problem-problem yang ada di sekitar kita di kalangan anak-anak muda. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat perspektif Alkitab tentang bunuh diri. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa orang yang diceritakan nekat melakukan tindakan bunuh diri karena alasan harga diri. Contohnya Ahitofel di 2 Samuel 17 ayat 23. Ada juga Abimelech, Hakim-Hakim 9 ayat 54. Ada Saul, 1 Samuel 31 ayat 4-5. Nah, mereka-mereka ini melakukan tindakan bunuh diri karena itu harga diri mereka. Lalu kita tahu bersama-sama Yudas. Nah, Yudas kan mengalami penyesalan sebenarnya, tetapi penyesalan itu dianggap tak terampuni. Jadi dia merasa bahwa tidak bakal diampuni. Padahal sebenarnya kesalahan Yudas sama dengan kesalahannya Petrus. Tetapi Petrus punya perspektif yang berbeda. Justru Petrus merasakan bahwa dia dikasihi Tuhan, tetap dikasihi. Buktinya kan kelihatan sekali bahwa dia tetap dikasihi. Waktu Tuhan Yesus bangkit, orang yang dicari itu Petrus. Bahkan orang yang kurang percaya seperti Thomas juga dicari. Berarti Tuhan sangat memikirkan kelemahan-kelemahan kita. Nah, semestinya kita menyadari bahwa apapun kelemahan kita, itu Tuhan pikirkan. Sehingga kita tidak perlu tenggelam atau berkubang di dalam penyesalan kita yang kita anggap tidak diampuni. Nah, inilah kekeliruan Yudas. Sebenarnya Ayub juga
Ayub juga sebenarnya diminta oleh istrinya itu untuk bunuh diri. Kan sewaktu dia mengalami penderitaan, anaknya habis, hartanya habis, badannya juga dipenuhi dengan borok. Waduh, seolah-olah tak ada lagi yang bisa dijadikan sebagai hal yang berharga, bernilai. Bahkan Alkitab kan mencatat Ayub itu hidup saleh. Sebenarnya dia punya alasan. Mengatakan, apa sih salahku ini? Tetapi Ayub, ketika istrinya katakan, masihkah engkau mau bertahan? Matilah. Tapi Ayub menolak saran istrinya untuk melakukan tindakan bunuh diri. Jadi Alkitab sebenarnya tidak menghendaki bunuh diri. Nah, bagi kita contoh Ayub semestinya menjadi contoh yang bisa kita teladani. Bagaimana semestinya anak-anak Tuhan menghadapi realitas sulit. Sebab kebanyakan sebenarnya orang-orang yang cenderung bunuh diri itu karena sedang menghadapi realitas sulit. Nah, hal yang lain. Di dalam bunuh diri itu adalah kematian yang direnggut sebelum waktunya. Jadi kita merampas hidup yang semestinya kita hidupi itu. Nah, bagi kita di dalam Filipi itu jelas sekali, Filipi 1 ayat 21. Mati adalah keuntungan. Jadi manusia hidup bukan memenuhi tujuannya, tetapi tujuan Allah. Sehingga apakah bunuh diri itu tujuan Allah? Itu kan pertanyaannya. Nah, mestinya perspektif kita tentang kehidupan ini, meskipun kita menderita mungkin, meskipun kita mengalami banyak sekali tekanan, hidup di bumi ini yang kita hidupi hanya sebagian kecil. Sekalipun umur kita sampai 100 tahun. Dibanding dengan kekekalan, waduh, tidak ada artinya yang 100 tahun itu. Nah, hidup kita ini kita akan habiskan dalam kekekalan. Dalam kekekalan inilah sebagian besarnya nanti hidup kita akan alami, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi firman Tuhan itu jelas sekali memberitahu kepada kita. Jangan memiliki pikiran-pikiran yang bukan yang dipikirkan oleh Tuhan. Nah, bagi kita anak-anak Tuhan, hal ini penting sekali. Persoalannya kita sekarang adalah ada faktor-faktor psikologis yang mengganggu kita. Dan kalau kita tidak aware, kalau kita tidak waspada dengan faktor-faktor psikologis ini, nah, kita akan cenderung berpikir pintas. Sebab yang kita pikirkan bukan tujuan-tujuan Allah. Yang kita pikirkan adalah tujuan-tujuan kita sendiri. Sehingga betapa pentingnya kita, anak-anak Tuhan ini, sungguh-sungguh bergumul secara serius.
supaya Tuhan singkapkan kecenderungan-kecenderungan kita, keterbatasan-keterbatasan kita, untuk kita sadari, lalu kita bawa kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kita. Sebab tidak banyak di antara kita dibesarkan dalam keluarga yang oke-oke. Tidak banyak di antara kita yang beruntung memiliki orang tua yang sungguh-sungguh bergumul dengan Tuhan saat membesarkan kita. Sehingga kita menjadi anak-anak yang ready, anak-anak yang siap untuk responsif terhadap semua rencana-rencana Tuhan. Sehingga kita punya perspektif, cara pandang yang benar terhadap berbagai kesulitan-kesulitan hidup kita. Lalu kita mempercayai apa yang disebut dalam Roma 8 itu, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini saya kira yang saya bisa sampaikan. Jadi sekarang saya serahkan kepada moderator supaya kita lebih bisa berinteraksi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Pendeta. Ada yang merasa memberikan tanggapan atau pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta? Silakan mengaktifkan suaranya dan bisa mungkin angkat tangan supaya dari sini saya bisa melihat siapa yang akan bertanya. Silakan. Saya mungkin ya Pak Pendeta. Silakan. Ya, oke, saya. Pak Pendeta, kalau seseorang mau bunuh diri, adakah tanda-tandanya? Maksudnya mereka memberikan tanda ataukah melalui kata atau melalui perbuatan ketika mereka sedang memikirkan untuk bunuh diri? Kan dari depresi mungkin bisa kelihatan, tetapi adakah tanda-tanda yang diperlihatkan oleh seseorang ketika dia merasa untuk atau berencana untuk melakukan tindakan bunuh diri? Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Sebab seringkali kita itu bisa mengamati tanda-tanda, bahkan tanda-tanda fisik atau tanda-tanda perilaku, tanda-tanda emosional, itu bisa kelihatan. Yang umum itu bisa kita lihat anaknya sedang kebingungan. Jadi hampir semua anak-anak yang melakukan tindakan bunuh diri di Toraja di sini itu diawali dengan kebingungan. Bingung. Jadi ada di antara mereka bingung, ada di antara mereka cemas, ada di antara mereka itu sudah gangguan tidur, ada gangguan makan. Jadi gejala-gejala menunjukkan mereka mengalami gangguan mental itu ada. Bahkan kebanyakan di antara mereka sudah pernah melakukan percobaan. Jadi ini penting sebenarnya diwaspadai. Saat orang sudah pernah melakukan percobaan, jadi jikalau dia akan melakukan lagi, itu berarti volumenya ditambah. Jadi lebih beresiko lagi. Nah, kebanyakan anak-anak yang melakukan di sini itu biasanya sudah 2 sampai 3 kali mereka pernah melakukan percobaan. Dan itu diawali dengan kebingungan.
Jadi sebenarnya ada banyak sekali tanda-tanda gangguan, bahkan sampai kepada gangguan-gangguan fisik. Nah, saya sendiri ingin menyampaikan kepada kita untuk tidak hanya memikirkan kondisi kesehatan fisik kita, tetapi juga kondisi kesehatan mental kita. Nah, anak-anak muda kan sekarang, waduh, kalau ke gym, waduh, asik dong gitu ya. Bodybuilding gitu. Tapi ayo, jangan hanya bodybuilding gitu, tetapi yuk mentalnya dirawat baik-baik. Nah, kebanyakan memang ini sangat dipengaruhi oleh atmosfer keluarga. Jadi atmosfer keluarga ini penting kita benahi. Bagaimana kita juga menolong diri kita supaya kita punya quality time dengan orang-orang terkasih kita. Di situ kita bisa berinteraksi. Orang tua mesti lebih banyak berinisiatif ngobrol dengan anak. Sekarang kan kita ini justru ngobrol dengan gadget sambil teriak-teriak. Nah, kalau kita sudah pada sibuk dengan gadget kita, waduh, nggak ada lagi interaksi. Padahal kita memang satu rumah. Nah, ini awal sebenarnya. Awal gangguan itu di situ. Sebab jika kita tak ada interaksi, anak juga itu tidak ada sesuatu yang ditimba dari orang tua. Padahal dalam interaksi dengan orang tua itu anak banyak menimba sesuatu. Terlebih mengenai kehangatan itu. Ingat, orang yang sehat mentalnya tidak akan bunuh diri. Tetapi orang yang mengalami gangguan mental, hati-hati. Karena gangguan psikologis ini itu sangat-sangat mempengaruhi kita. Termasuk walaupun kita tahu, ini kan ada di Toraja nih, pengurus PPGT, aktivis gereja, tetapi mereka melakukan itu. Kalau mau dipikir apa yang kurang ya, gitu. Mereka aktif sekali memimpin ibadah, tapi sepertinya kehidupan rohaninya itu ya hanya rutinitas. Nah, setelah saya mengamati, rupanya faktor psikologis ini yang begitu dominan sekali. Dan banyak yang tak terselesaikan. Jadi unfinished business, kasihan mereka. Nah, sehingga merasa tidak punya siapa-siapa lagi. Walaupun dia di tengah-tengah keramaian, tetapi dia loneliness. Bayangkan, ada di antara mereka pengurus-pengurus PPGT, tapi hidup mereka akhiri dengan cara yang tidak diharapkan. Nah, hal-hal seperti ini penting sekali bagi kita. Jadi tanda-tanda itu banyak ya. Nah, bagi kita sekarang ini, hal yang paling penting bagi anak muda, ayo berhenti begadang. Berhenti. Karena tidur itu sangat menolong untuk kita mengalami mental yang baik. Hal yang paling mendasar ada dua, tidur dan makan. Jadi pastikan makan nutrisi yang memadai, yang menyehatkan kita. Dan pastikan kita punya ritme tidur yang teratur. Kembangkan kehidupan yang positif, kehidupan yang sehat. Itu penting sekali bagi kita. Apalagi di masa pandemi ini. Sehingga mental kita ini tidak mudah terganggu. Oke? Jadi hati-hati dengan teman-teman yang suka bingung. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Pendeta. Dari peserta yang ada di Zoom, oh iya silakan Ibu Sinci Erna Manguma.
Terima kasih Bapak Pendeta. Dari uraian tadi ada yang menarik bahwa salah satu pemicu adalah depresi dan kesepian atau gamang. Nah, hal ini kan harus selaku orang tua bisa menyelesaikan karena mungkin beberapa kasus yang sangat rentan adalah mungkin pada keluarga yang broken home. Karena kadang-kadang kalau yang kami biasa sering baca, mereka sulit memilih ayah dan ibu dan merasa kesepian. Nah, mungkin yang perlu kita pikirkan atau mungkin Pak Pendeta bisa sharing pengalaman bagaimana kita mendampingi. Jadi ini kan tadi seperti informasi bisa ketua PPGT, aktivis, ini siapa saja bisa menyerang kasus tersebut. Nah, mungkin peranan yang penting kita lakukan baik secara majelis ataupun selaku orang tua, bagaimana menangani jika ada kasus-kasus yang ada di sekitar kita ataupun mungkin kita melihat ada keluarga kita yang memiliki ciri-ciri hal tersebut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Sinci Erna Mangumah. Silakan Bapak Pendeta bisa. Baik, terima kasih Ibu. Saya suka ada istilah sekarang. Generasi sekarang itu generasi stroberi. Kelihatan cantik, kelihatan cakep, tetapi lembek. Nah, seperti buah stroberi, dia mudah lecet, mudah tergores. Nah, ciri-ciri utama anak-anak stroberi itu, generasi stroberi itu, daya juangnya itu lemah. Nah, ini karena orang tua itu cenderung apa-apa dibantu anaknya. Jadi kadang-kadang anak itu bisa melakukan, tetapi orang tua itu entah kenapa ya, suka membantu anaknya. Nah, anak-anak yang seperti itu akan bertumbuh menjadi anak yang miskin daya juangnya. Belum lagi ada orang tua yang tidak menanamkan bagaimana menangani kesulitan-kesulitan itu untuk anaknya. Dan ini kan kebanyakan kita alpa orang tua di situ. Menolong anak-anak. Padahal ketika anak juga itu mengalami kesulitan-kesulitan, kan di situ dia belajar membangun daya juang. Nah, ada juga orang tua yang terlalu protektif. Sehingga daya juang anak-anak kita ini sungguh lemah sekali. Masalah putus saja dengan pacarnya, waduh, dia anggap sudah game. Nah, ini akibat dari pola orang tua di rumah itu seperti itu. Ciri yang kedua, anak-anak itu kita sekarang itu cenderung merasa paling berhak atas semuanya. Coba bayangkan kalau tidak dibelikan sesuatu, mereka marah, harus. Tidak dirayakan ulang tahunnya, harus dirayakan ulang tahun. Ada keluaran baru gadget, wah harus dibelikan. Gitu. Jadi merasa dia selalu mendapat akses. Nah, ini juga pola asuh orang tua di rumah. Nah, ini yang penting juga kita pahami bahwa generasi stroberi ini kemampuan komunikasinya atau kemampuan sosialisasinya atau interpersonal relationship-nya itu buruk. Mengapa? Karena ya itu tadi, gadget sudah menggantikan peran pengasuh orang tua. Gadget itu, gawai itu sudah menjadi pendidik anak, bukan orang tua.
Dan tidak heran mereka suka solitude, mereka suka menyendiri. Dan inilah akibat dari kesepian-kesepian mereka. Anak-anak di kampung-kampung kita di sini kan sudah pada punya gadget gitu. Tapi tidak ada interaksi dengan orang tua. Nanti ada interaksi kalau habis pulsa. Iya gitu. Nah kalau tidak dibelikan pulsa, marah minta ampun. Bisa menggertak orang tuanya. Jadi dia merasa berhak sekali. Nah inilah yang atmosfer seperti ini mungkin perlu kita benahi untuk dewasa ini. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Pertama, orang tua, jangan lupakan momen-momen penting anak. Nah momen penting anak inilah mestinya kita hadir. Baik anak-anak yang masih bersama kita pun juga anak-anak yang mungkin sudah dewasa, sudah bisa ini. Ayo orang tua ingat momen-momen penting anak. Dan di momen penting anak itu kita membangun apa yang disebut kesan kuat. Gitu. Sebab kesan kuat itu cenderung mau diceritakan ulang. Nah, yang berikut, jangan pernah tidak memberikan pelukan hangat kepada anak. Banyak orang tua, kalau udah capek, dia tidak pikirkan anaknya lagi. Padahal setiap anak butuh pelukan hangat, rangkulan hangat. Dan yang paling penting, ayo siapkan waktu untuk ngobrol dengan anak. Sesibuk-sibuknya kita. Mari kita siapkan waktu untuk ngobrol dengan anak. Buatlah diri kita seasyik mungkin. Mengapa mereka tertarik dengan gadgetnya? Karena dengan gadget asyik. Mengapa anak-anak lebih cenderung dengan temannya? Karena dengan teman asik. Tapi sama orang tua nggak asik. Ada jarak. Nah, buatlah. Saya kira banyak anak-anak muda dengar nih. Pasti mereka bilang, wow keren. Kalau di rumah makin asik gitu. Yang mereka dapatkan kadang-kadang kritik melulu. Sehingga kita di depan mereka menghakimi. Ini ada pepatah bahasa Inggris mengatakan seperti gini. If you judge people, you have no time to love them. Nah, jika kita menghakimi, kita tidak punya waktu lagi untuk mengasihi. Atau kita kehilangan kesempatan mengasihi. Nah, semoga anak-anak kita penuh dengan kasih, bukan defisit kasih. Nah, kalau mereka defisit kasih, tidak heran kalau mereka impulsif, sebentar-sebentar meledak, sedikit-sedikit meletus. Gitu. Oke, Bu, thank you ya. Oke, terima Terima kasih kasih Bapak. Pak Pendeta. Sama-sama, Bu. Ya. Kebanyakan anak muda yang biasa lebih suka dipeluk pacarnya ya Pak, dibanding dipeluk orang tuanya. Makanya karena kurang orang tua memeluk, maka dia suka dipeluk pacarnya gitu ya. Ya katanya Waduh. zaman now. Oke, thank you. Ada lagi? Iya, silakan Bapak Daud Pembong. Iya. Salam Pak Pendeta. Shalom Pak. Buat alat canggih ini. Oh, senang sekali melihat ini. Terima kasih juga buat Pak Pendeta Jondel yang memasukkan item ini di dalam pengajaran untuk anak-anak katekisan kami. Selama ini belum pernah ada yang model-model seperti ini dimasukkan, dan ini sangat penting. Kalau kita lihat tadi uraian Pak Pendeta Tadius sangat menarik ini. Bayangin sampai pengurus PPGT saja ada yang bunuh diri juga misalnya.
dua hal tadi yang membuat kondisi bunuh diri itu adalah depresi dan loneliness. Ya itu. Memang itu kondisi yang kita hadapi sekarang. Dan ini kebanyakan terjadi pada anak-anak muda yang boleh dikata mungkin salah satunya adalah masih labil kondisinya. Ya saya tidak tahu ilmu jiwa, tapi pernah saya dengar bahwa sampai dengan umur 18 tahun itu atau sampai 20 tahun itu kondisi anak itu akan masih labil sekali dan akan mengikuti apa yang terjadi di luar. Nah, itu mungkin yang saya tidak tahu tadi, tidak ada uraian Pak Pendeta tadi, apakah semua yang bunuh diri sekian puluh di Toraja itu tidak ada yang sudah kakek-kakek atau apa gitu kan. Tapi yang memastikan adalah dari uraian Pak Pendeta adalah depresi dan loneliness ini. Kemudian mungkin ada satu hal barangkali Pak yang ini merupakan tanggung jawab selain tanggung jawab orang tua, ini tanggung jawab gereja. Saya mau masukkan di situ. Di dalam Keluaran 20 ayat 13 adalah tentang hukum Taurat itu yang mengatakan jangan membunuh. Nah, sebenarnya kan orang mengatakan membunuh itu kalau orang lain yang kita hilangkan nyawanya. Padahal lebih parah kita menghilangkan nyawa kita sendiri. Sehingga saya mengatakan bahwa ini peran gereja bagaimana supaya dikatakan di situ bahwa sungguh-sungguh seseorang yang membunuh atau itu tidak akan pernah dapat tempat di surga itu. Jadi dijelaskan saja karena Alkitab sudah menjelaskan bahwa tidak adalah tempatnya orang yang membunuh itu. Jadi terus terang saya belum pernah mendapatkan khotbah mengenai hal ini ya, setiap minggu dibacakan, tapi kan itu dibacakan sepintas lalu. Maunya saya langsung masuk ke dalam itemnya seperti yang dijelaskan sama Pak Pendeta tadi, hal-hal tentang bunuh diri itu, sehingga mungkin anak-anak kita atau kita semua orang tua juga makin memahami bahwa jangan kita membunuh, apalagi membunuh diri kita sendiri, itu tidak adalah tempatnya. Dan ya biasa ada pertanyaan ini, kalau ada seorang yang meninggal bunuh diri Pak ya, lalu gereja datang di situ. Lalu dia bertanya sama majelis, ini kan bunuh diri Pak, kenapa dilayani begitu? Ya kita majelis biasanya cuma menjawab, kan yang kita hibur ini bukan mau mendoakan jiwanya atau rohnya yang meninggal, tapi kita mau menghibur keluarga yang ditinggalkan. Nah, itu bahasanya. Tapi sesungguhnya kita sudah pastikan bahwa ya bukan mengejas ini ya Pak ya, tapi Alkitab sudah menjelaskan bahwa tidak adalah tempatnya untuk yang bunuh diri masuk dalam surga. Tuhan tidak akan pernah menerima itu. Sehingga kalau ini betul-betul dipegang oleh orang yang depresi, orang loneliness itu ketika dia sudah sampai di puncaknya, saya mau bunuh diri. Tapi ada satu hal mungkin, apakah saya bisa masuk surga kalau saya bunuh diri atau tidak? Kalau sudah dijelaskan bahwa tidak akan ada tempatnya, maka mungkin dia akan tahan-tahan di situ. Mungkin itu aja yang kami dapatkan sampaikan Pak Pendeta tentang bunuh diri ini, yang jangan membunuh. Makasih. Ya, terima kasih Bapak Daud Pembong. Bagaimana peran gereja dalam perilaku bunuh diri? Baik, terima kasih. Jadi jujur saja ya, gereja Toraja khususnya belum begitu berbuat banyak tentang fenomena ini. Kalaupun ada yang kita buat itu individu. Jadi belum kita mengatasnamakan gereja. Jadi ini fenomena baru 2-3 tahun dan memang penting sekali kita pikirkan selaku gereja ke depan supaya punya sikap tegas tentang hal ini. Tetapi sikap tegas itu tidak menjamin. Sebab ada juga kan
saudara-saudara kita di agama lain yang sudah jelas, misalnya kalau Islam itu mengatakan bahwa yang bunuh diri itu neraka jahanam, itu sudah tegas. Tetapi tetap juga ada yang melakukannya. Nah, tetapi apa sebenarnya yang gereja mau lakukan secara sungguh-sungguh sejak anak-anak kita ini mulai masuk dalam pernikahan, kita itu mempersiapkan mereka supaya mereka juga itu mempersiapkan generasi yang nanti betul-betul hidupnya itu adalah hidup di dalam Tuhan. Nah, ini penting sekali kita pikirkan, sebab yang banyak kan melakukan tindakan ini kan dalam realitanya itu tidak dipersiapkan oleh orang tuanya menghadapi realitas sulitnya. Sehingga mestinya kita serius sekarang gereja memikirkan itu. Sehingga ketika mereka menghadapi faktor-faktor pencetus yang sulit, mereka tidak langsung berpikir untuk mengakhiri hidup. Atau mereka tidak terganggu oleh faktor-faktor yang bawaan mereka yang bisa saja memanifestasi dalam bentuk-bentuk tertentu, depresi kah, kesepian kah, mudah tergores kah. Nah ini, tetapi mereka sudah dibekali gitu oleh keluarganya, strategi-strategi jikalau satu saat mereka menghadapi realita-realitas sulit. Nah ini penting sekali, secara serius harus dipikirkan oleh gereja. Jadi selain secara doktrin, ajaran, kita sudah tegaskan bahwa bunuh diri itu tidak dikehendaki oleh Allah. Kalau dipikirkan Ahitofel, apa yang kurang dari Ahitofel? Dia penasehat raja. Saul juga begitu, tapi mereka melakukannya gitu. Nah, ini penting untuk kita gumuli secara serius bagaimana gereja kita ke depan ini supaya punya ajaran yang sungguh-sungguh akan meneguhkan anak-anak muda kita supaya mereka ngerti hidup ini mesti dijalani seperti ini, apapun sulitnya. Jadi saya kira memang ini PR bagi kita majelis gereja untuk membantu anak-anak kita. Soalnya realitas sekarang ini tidak seperti realitas dulu kita gitu. Sedikit gangguan. Nah sekarang ini terlalu banyak gangguan anak-anak kita. Terlalu banyak mereka bisa mengakses. Ini saja lewat media sosial. Ini kalau berita-berita itu ada terus di media sosial, wah itu bisa jadi role model. Depresi ringan saja, bukan depresi berat. Depresi ringan saja bisa menjadi pemicu bagi mereka untuk nekat. Karena sudah jadi role model. Nah, ini penting juga bagi kita bagaimana mengantisipasi semua kemungkinan-kemungkinan. Syukur kita sudah ada media seperti ini, tentu akan sangat menolong sekali anak-anak muda bagaimana mereka memiliki filter-filter. Iya, saya kira bagus. Terima kasih Pak Daud pandangannya supaya kita gereja ini betul-betul serius ke depan ya. Saya menyambut dengan baik. Semoga gereja kita ini sudah punya hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai bagian dari pengajaran buat anak-anak kita. Saya kira ya kita bersyukur Delima bisa menstimulir kita dengan hal ini. Kuresumanga. Ada lagi penanya? Atau adik-adik katekisasi? Adik katekisan? Ada yang mau bertanya? Tadi kebanyakan.
Oh ya, silakan Ade Esar. Ya, Pak Pendeta, saya mau bertanya tadi sebagian besar tentang penyebab bunuh diri itu, khususnya tadi dari perspektif psikologis ya, itu sebagian besar adalah dari peran keluarga gitu, karena mungkin kesalahan pola asuh dan sebagainya. Kalau misalnya dari faktor-faktor lain, misalnya sebagai anak muda, misalnya orang rantau gitu ya, kayak faktor pergaulan, atau misalnya kayak beratnya akademik atau beratnya pekerja, sesuatu yang dikerjakan gitu, apakah faktor-faktor ini tuh signifikansinya itu lebih kecil gitu daripada faktor pola asuh atau keluarga tadi gitu. Jadi mungkin selama pola asuh keluarganya bagus, seberat apapun tadi misalnya pergaulannya yang nggak baik gitu, atau misalnya pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan itu sangat banyak dan membuat stres seperti itu, apakah selama pola asuhnya baik gitu, itu kemungkinan untuk bunuh dirinya itu kecil atau seperti apa? Oke. Ya. Oh ya, terima kasih Ade Esar. Silakan Pak Pendeta. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Saya kira seperti tadi yang saya sampaikan ya, bahwa kalau orang tua mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer anaknya, itu sudah menjadi modal bagi dia. Karena yang itu misalnya di rantau atau banyak tugas itu hanya disebut faktor pencetus, precipitating factor namanya. Diputus pacar, dimarahi di tempat kerja, itu hanya faktor-faktor pencetus. Atau kalau sudah berumah tangga, cerai gitu, itu cuma faktor-faktor pencetus. Tetapi ada faktor bawaannya, dia tidak punya modal gitu. Nah, betapa pentingnya modal ini ketika kita itu akan menghadapi realita yang sebenarnya. Kalau kita sudah punya modal, kita punya strategi, kita punya daya juang, kita punya perspektif gitu, kita punya harga diri. Kan kebanyakan juga kita itu kan harga dirinya kita ini sangat terganggu sekali. Itu tadi, penilaian diri itu negatif. Nah, kalau penilaian diri kita itu positif, apa-apa kesulitan itu kita tidak lihat sebagai ancaman, tetapi cambuk. Nah, kebanyakan kita sekarang ini kesulitan itu kita lihat sebagai ancaman, bukan cambuk. Nah, mengapa bukan cambuk? Karena ada masa lalu kita ini yang mengalami namanya distorsi, ya gitu. Sehingga ada pencetus saja sedikit sudah koslet. Lantas nggak bisa lagi klepek-klepek kita. Ya, jadi semoga kita sekarang ini, nah tugas kita sekarang nih, anak-anak muda, coba mengenali ya, mengenali di mana ya fase-fase kehidupan saya ini ada kebutuhan dasar saya tidak terpenuhi. Sehingga kita aware, sehingga kita waspada, dan mulai membenahinya gitu. Jadi kita bangun kembali gitu. Orang tua juga kalau sadar itu ya melakukan modifikasi relasi namanya tadi. Nah, salah satu modifikasi relasi tadi itu yang saya sebutkan tadi. Orang tua tidak boleh lupa dengan momen-momen penting anak. Yang kedua itu, ayo jangan lupa memberikan pelukan hangat, gitu. Berhenti mengkritik anak, orang tua fleksibel lah, gitu. Perhatikan hal-hal yang real, yang dialami oleh anak. Itu kan modifikasi-modifikasi yang bisa kita lakukan supaya anak kembali punya modal menghadapi realitas sulit. Ya, jadi problem pola asuh itu memang penting sekali. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang dalam keadaan apapun kita merasa tetap signifikan. Dan kita siap bekerja sama dengan Tuhan sekalipun kondisi kita sulit.
Oke, thank you ya, Sar. Oke, terima kasih. Ada, oh ya, silakan Bapak Alpius Tanggo. Ya, terima kasih. Selamat malam Pak Pendeta Yonan. Selamat malam. Ya. Pertama yang saya bisa dapat tadi bahwa bunuh diri itu dilarang oleh Tuhan dan itu mendahului kehendak Allah. Mungkin anak-anak katekisasi kita harus tahu itu bahwa tidak boleh bunuh diri karena itu dilarang oleh Allah dan tidak masuk surga, itu poinnya. Ya Pak Pendeta ya, betul ya? Ya. Ya, itu poinnya. Nah, berkaitan dengan hal itu Pak, kan ini kan kondisi COVID sekarang. Nah, peran orang tua sebenarnya ini bagaimana ini ya? Maksud saya orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan primer anak. Nah, kondisi sekarang kan kondisi COVID begitu. Anak-anak zaman sekarang kan maunya serba ada gitu. Nah, kebutuhan ini yang harus dipenuhi oleh orang keluarga atau orang tua. Nah, bagaimana mengantisipasi atau bagaimana orang tua mensikapi anak-anak demikian agar tidak terjadi depresi, terutama ya itu yang pertama. Terus mengenai gereja Pak Pendeta, sebaiknya mungkin ya setiap itu dengan kondisi sekarang peran gereja lebih aktif lagi, bukan dia melihat dari 2 tahun kemarin, harusnya kan dia sudah bekerja, apalagi dengan kondisi COVID yang sekarang ini yang luar biasa Pak Pendeta. Betul-betul orang susah mendapat kebutuhan primer yang diharapkan oleh anak. Nah, itu yang pertanyaan saya Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih ke Bapak Alpius Tanggo. Silakan Pak Pendeta. Ya, benar sekali ya. Sekarang sebenarnya yang penting kita miliki ini daya hidup. Sebab kalau kita tidak punya daya hidup, kita akan kesulitan sekali. Bahkan kita melihat apa-apa hidup yang sekarang kita jalani ini serba terancam. Tapi kalau kita memiliki daya hidup, kita akan mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan di masa-masa sulit ini. Nah, cuma persoalannya sekarang iklim, sekali lagi, iklim keluarga kita seperti apa, spiritualitas keluarga kita seperti apa. Nah, ini kan tantangan-tantangan yang mesti kita benahi. Pandemi ini sebenarnya ini seperti alat ronsen. Kita lagi di ronsen. Kita sebenarnya lagi di CT scan semuanya. Jadi luar dalam kita ini kelihatan nih. Kualitas kita itu seperti apa? Kelihatan sekali. Nah, kalau keluarga kita selama ini spiritualitasnya itu kondusif, terus atmosfer keluarganya juga kondusif, terus di rumah itu kelihatan sekali kita itu teamwork, istri, suami, anak, papa, mama, ini jadi teamwork semuanya. Dan juga bagaimana quality time-nya kita itu betul-betul itu membuat kita itu menjadi melihat hidup ini tidak seperti yang orang lain lihat gitu. Dan disinilah sebenarnya kita mesti tahu bahwa di dalam rumah kita sebenarnya anak-anak Tuhan ini, pribadi kita itu mestinya menjadi lebih baik. Suami itu harus ngecek sekarang, apakah saya ini lebih baik ya? Istri juga begitu, apakah saya ini lebih baik ya? Dari kemarin-kemarin. Sama juga anak-anak, apakah saya itu lebih baik ya dari kemarin-kemarin? Nah, di sini kan kelihatan semuanya. Seperti kita lagi di ronsen. Nih, sakit ini kamu nih, kelihatan nih, ini sakitnya nih.
Nah, semestinya setelah kita mendapatkan diagnosa seperti ini, yuk kita memohon belas kasihan Tuhan supaya kita dipulihkan dan juga belajar membuka diri supaya kita mendapatkan bantuan-bantuan dari orang-orang yang Tuhan sudah sediakan untuk memulihkan kita. Tapi berapa banyak keluarga anak-anak Tuhan seperti itu. Nah, ini kan problem kita. Saya kira mudah-mudahan ya Pak Alpius kita terus membenahi apa yang bisa kita benahi selagi masih ada kesempatan nih. Nah, mudah-mudahan tidak banyak keluarga Kristen hanya bisa mengeluh, mengomel, putus asa di masa pandemi ini. Tapi sungguh-sungguh serius bergumul dengan Tuhan. Apa yang saya mau lakukan Tuhan di masa-masa sulit ini? Apa yang Tuhan mau benahi ya di masa-masa sulit ini? Untuk pribadiku, untuk keluargaku. Dan mari, tidak ada orang yang sempurna. Tetapi dalam keterbukaan kita kepada Tuhan, saya percaya Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan mendasar kita. Keris semangat. Terima kasih Pak Pendeta. Silakan. Ada penanya yang lain? Bapak Victor Manguma, silakan. Ya, selamat malam Pak Pendeta. Pak Ketua PKB. Sekarang sudah senior. Oh begitu. Baik. Waktu saya dipanggil Pak Joni Delima ya masih Pak Victor Ketua PKB ya. Iya, waktu dulu Oh ya. waktu Betul. tadi ada kegiatan di sana, Iya. saya memang pada saat di Baik. PKB. Ya sekarang Puji. anggota. Oh ya baik. Ya oke. Iya, baik. Kita menyimak materi ini memang saya tadi begitu panjang berpikir. Saya kadang berpikir mungkin memang hal-hal atau materi seperti ini justru sudah harus menjadi materi utama di dalam pengkaderan atau pembinaan-pembinaan yang dilakukan di apapun di bagian mulai dari sekolah minggu atau sampai pada PPGT di gereja dan sampai pada juga kegiatan-kegiatan apa yang dibuat oleh warga gereja. Nah, tapi yang saya ingin mau komentari di sini atau mau mendapat tanggapan dari Pak Pendeta. Kalau di sisi lain tadi kita memang dituntut selaku orang tua untuk memperhatikan anak-anak dan bahkan ya betul-betul kita harus perhatikan kebutuhannya supaya tidak kemudian mereka menjadi kayak seperti ketinggalan, tersudut dan kemudian pada akhirnya ujung-ujungnya depresi dengan segala keterbatasannya dan terjadilah kasus bunuh diri itu. Nah, tetapi di sisi lain juga saya kadang juga berpikir parameter atau batasan-batasan bagaimana ini yang harus dilakukan. Karena misalnya saja dunia sekarang kita tidak memperlengkapi anak-anak kita dengan teknologi yang ada. Misalnya ya tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Pendeta terkait misalnya handphone gadget ini yang sampai pada pelosok pun mereka sudah miliki. Nah, apalagi terlebih anak-anak perkotaan ini. Kalau tidak punya, waduh, betul-betul saya rasa kayak dunia sudah game bagi mereka itu. Nah, ini yang menjadi tantangan betul-betul dan kadang betul-betul juga saya selaku orang tua bagi kedua anak saya ini melihat untuk bagaimana cara yang paling sebenarnya yang paling sederhana tetapi dia betul-betul menyentuh sebab
di sisi lain kita perlengkapi terus, tetapi di sisi lain tantangan tadi jangan sampai nanti kemudian justru tidak menjadi apa ya, anak-anak terlalu dipenuhi semua segala-galanya, pada akhirnya juga perjuangan mereka menjadi lemah karena terlalu dimanja atau apa ya, mungkin begitu ya dalam skop dimanja. Jadi ini yang saya lihat mungkin apa ya, bagaimana caranya yang sesungguhnya yang sebenar-benarnya ini supaya kita tidak terkesan memanja anak, tetapi di sisi lain juga kita memperlengkapi dengan cara yang tepat, misalnya begitu. Nah ini yang mungkin yang saya lihat dari hal ini ya. Kalau penanya-penanya lain tadi sudah banyak, tapi itu yang menjadi tantangan bagi saya dan ingin saya mendapat sharing ini Pak Pendeta. Terlebih khusus kita ini yang menghadapi anak-anak ya, anak-anak saya ini yang ikut salah satu katekisasi ini, dan kemudian yang satu ya sudah lebih dewasa, lebih kakaknya sudah menghadapi malah dunia kerja. Tetapi tantangan di perkotaan memang luar biasa. Mereka betul-betul banyak kebutuhan-kebutuhan yang kalau tidak diperlengkapi memang juga mereka akan tertinggal. Nah itu yang mungkin yang terpikirkan dari saya tentang materi ini. Karena ya tentu kita prihatin dan takut juga menghadapi ketika ada hal-hal yang seperti ini terjadi di sekitar kita, bunuh diri ini. Nah oleh sebab itu mungkin kira-kira bagaimana Pak Pendeta gambaran-gambaran supaya tidak kita terkesan sebagai orang tua yang terlalu memanjakan anak-anak dengan segala perlengkapan-perlengkapan yang kita butuh dipenuhi bagi mereka. Lalu kata Pak Pendeta tadi itu pada akhirnya anak-anak terlalu dimanjakan dan perjuangan mereka menjadi lemah. Saya kira itu aja barangkali Pak Pendeta dari saya. Terima kasih, Kurda semangat. Terima kasih Bapak Victor. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Pertama, seringkali kita lupa membangun sistem di dalam keluarga kita. Saya beri contoh aja. Ada anak kita keluar rumah. Nah, kalau kita anggap tidak penting bagi mereka memberitahu kita, nah terbangunlah sistem. Jadi mereka enak aja keluar. Gitu. Terus semaunya di luar selama apapun ya enak aja mereka. Nah ini seringkali sistem. Ingat sistem itu memaksa kita semua beradaptasi. Nah sistem di rumah itu penting. Jadi kalau kita orang tua diberitahu sama anak, wah, mau ke sini, pulang segini, oke, thank you ya, oke, take care, begitu. Jadi itu sistem kita sudah bangun dengan mereka, sehingga mereka mengkomunikasikan segala sesuatu dengan kita. Jadi, tetapi ini kan mereka harus ngerti, merasakan bahwa papaku itu bukan ancaman bagi saya, atau mamaku bukan ancaman bagi saya. Mereka adalah pribadi-pribadi yang menjadi figur otoritas dalam hidup saya. Gitu. Anak-anak kita itu mesti menjadikan kita figur otoritas. Figur otoritas itu bukan menakuti mereka atau bukan mengontrol mereka atau bukan ketika mereka melihat kita mereka takut, bukan. Tetapi mereka respect kepada kita. Sehingga sebenarnya apa yang menjadi realita mereka lihat di temannya butuh ini, punya ini, itu mereka tahu nantinya. Kalau mereka butuh, tentu orang tuanya akan penuhi. Bukan keinginan mereka yang orang tuanya penuhi, tetapi kebutuhannya. Nah ini yang penting bagi kita, kita ciptakan sistem itu di dalam keluarga kita. Yang persoalannya sekarang anak-anak kita ini nggak tahu bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Jadi semuanya dianggap kebutuhan, gitu. Nah orang tua mesti tahu itu. Ingat Tuhan itu memenuhi kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Sehingga kadang-kadang kan yang kita inginkan kan
tidak seperti yang dia inginkan gitu. Kita nggak ngerti. Jadi kalau itu jadi kebutuhan kita, nggak perlu ragu. Kadang-kadang Tuhan itu memenuhi kebutuhan kita lebih dari yang kita harapkan. Sama mestinya juga gitu, anak-anak tahu bahwa yang dipenuhi oleh papa mamanya, kalau itu kebutuhannya, kadang-kadang lebih dari yang mereka minta, lebih dari yang mereka harap, asal itu kebutuhannya. Tapi yang seringkali orang tua lakukan, yaitu keinginan anak. Jadi sistem ini penting sekali bagi kita sekarang, apalagi anak-anak kita masih berada di rumah dengan kita. Nah sebenarnya disinilah kecolongan banyak orang tua. Sebenarnya hal itu penting di masa mereka sebelum puber. Jadi masa-masa sebelum puber itu, disitulah sebenarnya kita menolong, membekali anak semua nilai tentang uang, nilai tentang pekerjaan, bagaimana kita bersama-sama belajar bertanggung jawab di situ semuanya sebelum mereka puber itu. Tapi kebanyakan orang masa mendidik itu baru kita lakukan setelah anak puber. Padahal pada masa-masa puber mereka, disitulah masa kita mengoles. Yang naturaya mengampalai mana mereka itu. Jadi kita mengamplas pada masa-masa ketika mereka puber. Nah sekarang banyak orang tuh nanti puber anaknya baru, waduh siap-siap saja kita konflik dengan anak gitu. Tetapi kita nggak bisa putus asa, kita harus melakukan modifikasi namanya. Tentu Tuhan akan menolong di saat-saat kita mengakui kealpaan kita, di masa-masa penting di mana kita mestinya menanamkan suatu pada anak, tapi kita alpa dan mohon belas kasihan Tuhan membantu kita untuk melakukan modifikasi-modifikasi. Itu yang perlu kita lakukan ke depan ini. Sahabat dikwa mani terlambat miki ite na sumar roman na mau dipugau. Iya. Kuri semangat. Terima kasih, Pak. Oke, terima. Masih ada yang bertanya? Adik-adik ketekisan, ada yang mau Ayo bertanya? guys, ayo guys. Tadi kebanyakan para orang tua kita. Sekarang suara dari anak muda. Tadi sudah ada Esar. Ada yang bertanya lagi? Adik-adik ketekisan. Cukup kali. Bele Pak Motete Pak Pendeta. Yo, kuri semangat mudah. Oh iya. Mungkin masih ada yang mau bertanya, tapi nanti semoga saja ada di lain waktu kita bisa meneruskan perbincangan kita bahwa bunuh diri disebabkan oleh depresi dan loneliness. Untuk mencegahnya diperlukan interaksi antara orang tua dan anak, bagaimana kita menciptakan kehangatan dalam keluarga, bagaimana kita memberikan waktu untuk bersama, quality time bersama dengan keluarga. Kemudian gereja juga memberikan pelukan hangat, bukan cuma jadi program semata, tetapi bagaimana gereja terbuka buat jemaatnya. Nah, apakah bunuh diri dibenarkan oleh Allah? Tentunya Allah tidak menghendaki untuk bunuh diri, karena hidup adik-adik, hidup kita semua, hidup saya itu berharga di mata Allah. Jadi bagaimana kita mempergunakan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, dan bagaimana kita mendekatkan diri secara pribadi kepada Tuhan.
Nah, terima kasih kepada Bapak Pendeta Yonan Tadius MA untuk sharing firman-Nya, untuk sharing ilmunya hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis, kepada jemaat dan adik-adik ketisan yang ikut berpartisipasi dalam Zoom ini. Mungkin ada pesan dan kesan dari Bapak Victor Manguma. Ya, Bapak Victor Manguma ini sudah demisioner Ketua PKB, tetapi sekarang menjadi Wakil Ketua PMG Jemaat Masale. Mungkin Bapak silakan kalau ada pesan dan kesannya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Sedikit saja Pak Pendeta, karena ya kita pahami waktu juga sudah malam. Tetapi ya singkat, jujur kami mau mengatakan materi ini sangat-sangat luar biasa, dan itu kami banyak menimba apa yang baik luar biasa kami harus tanamkan di tengah-tengah keluarga, menghadapi anak-anak, dan tentu di dalam kehidupan kami di dalam berjemaat. Makanya saya sampaikan tadi, ini memang sangat baik materi ini diberikan bukan hanya pada momen atau kegiatan-kegiatan katekisan seperti ini, tetapi justru saya bahkan tertarik ke depan untuk ini dijadikan sebagai materi yang bisa dipakai di dalam kegiatan-kegiatan pembinaan, baik yang sifatnya yang masih umur muda maupun yang tentu bagi kita selaku orang tua, supaya apa yang menjadi kejadian-kejadian yang sudah panjang disampaikan tadi itu tidak kemudian ada di sekitar kita. Lewat kesempatan ini tentu atas nama Jemaat Masale, ya kami menyampaikan terima kasih atas sharing yang telah disampaikan kepada kami di tengah-tengah momen anak-anak di Jemaat Masale katekisasi. Memang kami jauh-jauh memikirkan materi-materi apa, dan ini salah satu materi yang baru yang kami dapatkan kemudian menjadi materi di Jemaat Masale. Ya tentu bukan hanya nanti kemudian pada momen ini kita akan pakai materi ini, tetapi saya sangat berharap bahwa ke depan kita akan mungkin banyak-banyak hal kita juga akan berkomunikasi dengan Bapak Pendeta. Jadi Pak Pendeta ini ya kami berterima kasih sudah sering bersama-sama dengan Jemaat Masale. Beberapa waktu yang lalu selalu menjadi personal yang kemudian banyak memberikan kontribusi pemikiran dan sharing di dalam Jemaat Masale. Sekali lagi atas nama jemaat, kami semua majelis, dan tentu bagi anak-anak katekisan mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya, untuk waktu dan materi yang telah disampaikan. Saya kira itu aja barangkali yang saya bisa sampaikan. Terima kasih dan kembali ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Victor Manguma. Kita akan menutup pertemuan kita malam ini dan dipersilakan kepada Kakak Vina. Ya, sebelum Kak Vina, Oh ya, silakan Pak Pendeta Joni Delima. Terima kasih, Bro. Sama-sama, Bro. Ya. Thank you. Ya, jangan dipedulikan gambar yang tadi ya. Tapi pertanyaan kita sudah muncul di sekitar diskusi yang ada. Mudah-mudahan ini bisa menjadi agenda khusus di sidang Sinode Am, Quo Vadis Gereja Toraja dengan kondisi yang ada. Betul. Saya kira itu yang menjadi pokok bagaimana Gereja Toraja lebih berperan proaktif di tengah-tengah problem yang dihadapi oleh keluarga untuk mengembalikan Eden yang hilang. Ya, saya kira itu yang sangat penting. Amin. Kemudian saya juga sangat berharap anak-anak nantinya akan proaktif. Nanti kami akan komunikasikan dengan Pak Victor untuk kegiatan talkshow kita. Saya sudah komunikasi dengan Kepala Bagian Umum Bapak Jamaluddin, dan nanti kesiapan dari Bapak Brigjen Giri Prawijaya, Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan, untuk ambil bahagian di dalam
talk show yang akan kita adakan bersama. Wajib hukumnya untuk anak-anak katekisasi untuk hadir, kami tinggal komunikasi berapa kuota yang akan diberikan kepada Jemaat Masaleh, karena perkembangan terakhir ternyata banyak bocor ini rencana talk show ke jemaat yang lainnya, dan mereka minta jatah juga untuk turut ambil bagian di talk show yang akan dilaksanakan di Hotel Grand Maleo. Nanti kami akan komunikasikan dengan Pak Victor, karena tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Jamaluddin, kesiapan dari Pak Brigjen untuk turut ambil bagian dalam talk show kita. Mudah-mudahan kita juga bisa mengatur, karena ada batasan orang untuk hadir di sana, sehingga kita juga akan mengatur untuk siarkan secara langsung lewat Zoom. Nantinya kita akan pikirkan hal itu. Mudah-mudahan nanti Pak Martin Lobo khususnya di Komisi Pembinaan dapat memikirkan dan nanti bekerja sama dengan berkoordinasi dengan tim multimedia untuk melakukan siaran langsung dari Hotel Grand Maleo. Saya kira cukup sekian. Mohon nanti Bapak Pendeta Yonantadius mendukung kami dalam program ini dalam doa penutup. Terima kasih. Selamat malam. Ya, sebelum kita berdoa, mari kita mengangkat satu pujian, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami, Allah yang senantiasa memberkati setiap langkah kehidupan kami. Kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan, atas tuntunan Tuhan yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih perjumpaan yang boleh terjalin pada malam hari ini Tuhan. Diskusi boleh berjalan dengan baik pada malam hari ini Tuhan. Ada banyak hal yang kami dapat dari hamba-Mu Bapak Pendeta Yonantadius. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan senantiasa memampukan kami, baik sebagai orang tua, sebagai majelis, sebagai anak-anak ya Tuhan, dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kami, dalam memainkan setiap peran kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kepadamu kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yonantadius. Mari Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu dalam pelayanan, bahkan dalam kehidupan rumah tangga hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, biarlah setiap menikmati hidupnya Tuhan, senantiasa merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam setiap langkah hidupnya Tuhan. Dan biarlah Bapak Pendeta Yonan Engkau pakai menjadi saluran berkat buat siapapun ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kiranya Tuhan juga memberkati setiap majelis yang boleh ikut pada malam hari ini Tuhan, memberkati mereka dalam setiap langkah kehidupan mereka, dalam kehidupan keluarga mereka, dalam pelayanan mereka. Biarlah mereka senantiasa merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan keluarga mereka. Dan buat anak-anak katekisan yang hadir pada malam hari ini Tuhan mengikuti diskusi, Tuhan senantiasa memberkati mereka, kuatkan iman, percaya mereka Tuhan,
Biarlah mereka dalam menikmati hidup anugerah Tuhan, senantiasa takut akan Tuhan dan senantiasa melakukan segala sesuatu dan berpedoman pada firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkati Bapak Pendeta Joni Delima juga sekeluarga, berkati dalam pelayanannya di tengah-tengah jemaat-Mu, jemaat Masalah ya Tuhan. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan istirahat, mari Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami, sehingga kami boleh istirahat dengan baik dan esok hari kami boleh menyambut hari-Mu yang baru Tuhan, dan kembali kami melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Ya Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Ya, terima kasih kepada Kakak Vina. Silakan Bapak Ibu, adik-adik mengaktifkan kameranya